seperti penjelasan saya untuk masuk ke sesi berikutnya, maka program pembahasannya ini saya akan hapus ya, saya akan hapus. Window unsplit begitu. Ya. Oke. Pembahasan berikutnya adalah masuk ke fungsi matematika ya, teman-teman ya. Fungsi matematika atau aritmatik atau math function begitu ya. Ini mudah sebenarnya karena kita semuanya sudah punya dasar matematika, setidaknya kali bagi tambah kurang itu suatu hal yang sudah kita dapatkan dalam pendidikan dasar dan menengah gitu ya. Ini kalau di programmable logic control itu sifatnya kita memahami instruksi saja. Bisa teman-teman menuju ke math function ini, ada fungsi matematika, diantaranya adalah calculate, kemudian adder, penambahan, subtraktor, kemudian multiplier, dan divide. Ya, saya akan contohkan misalkan adder, saya perbesar. Ya, ini fungsi penjumlahan. Jadi fungsi penjumlahan ini menjumlahkan dua buah input, in1 dan in2, kemudian dikeluarkan ke output. Ya, fungsi dasarnya begitu. Sekalian saja untuk jenis pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Oke, sederhana saja begini. Terus bagaimana cara mengisinya? Ya, mengisi instruksi ini adalah pertama kita harus menentukan tipe datanya dulu teman-teman ya, tipe data. Jadi ini ada pilihan auto, kalau diklik ada panahnya, kita akan memilih tipe integer ya, tipe integer. Loh kok pakai yang integer? Nah, maka karena ini juga membahas tentang numbering system dan memory area, alangkah baiknya kalau saya akan masuk ke sesi itu dulu ya. Jadi di Siemens itu ada namanya ini, saya akan loncat dulu ke numbering system ya dan memory area. Memory area ya, teman-teman ya. Numbering system di Siemens itu ada namanya bit, kemudian byte, kemudian word, double word ya begitu ya, kemudian real. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Bit ini adalah kita kenal sebagai bit atau boolean. Dia hanya ada logic 0 dan logic 1 seperti belajar elektronika digital dasar ya. Ada logic 1, ada logic 0. 0 itu 0 volt, 1 itu 5 volt gitu ya. Nah, logic 1 pada otomasi industri atau dalam PLC itu adalah 24 volt DC ya. Oke. Ini contohnya yang kita gunakan kemarin, yaitu alamat-alamat seperti I 0.0 ya, kemudian M 0.0, kemudian Q 0.0. Ini adalah contoh-contoh penggunaan tipe boolean. Hanya ada nilai 0 atau 1, aktif atau tidak aktif, rendah atau tinggi, begitu ya. Kemudian kalau byte teman-teman itu setara dengan 8 bit. Ya, setara dengan 8 bit. Jadi 1 byte itu ada 8 bit. Maka grup dari I 0.0 sampai dengan I 0.7 itu disebut 1 byte ya. Atau kalau saya menggunakan M 0.0 sampai dengan M 0.7 itu disebut 1 byte ya, byte. Demikian juga untuk Q 0.0 sampai dengan Q 0.7 itu juga disebut 1 byte ya. Terus Q 0.8 ada enggak? Q 0.8 tidak ada. M 0.8 tidak ada, I 0.8 tidak ada. Jadi maksimalnya hanya 7. Setelah I 0.7 maka alamat berikutnya adalah I 1.0 sampai dengan 1.7 dilanjutkan 20, 27, 30, 37 begitu semuanya. Ya. Ini disebut 1 byte ya, yang setara dengan 8 bit. Ya. Kemudian lanjut lagi nih. Word itu sama dengan 2 bytes. Artinya 2 dikali 8 bit teman-teman, yaitu 16 bit. Ya. Kemudian double word itu setara dengan 4 bytes atau setara dengan 2 word dan setara dengan 2 word aja ya, 4 bytes dan 2 word. Nah, gini ya. Memori area di Siemens itu ada I, Q, M, L, D, T, C. Ya, ada input, output,
memori, terus lokal data, D ini adalah data block, T adalah timer, C adalah counter. Nah, di pelatihan ini hingga pekan berikutnya, saya akan membahas hanya IQMTC. Yang L dan D tidak saya bahas. Begitu ya. Nah, erat kaitannya semua penggunaan memori data, memori area, dan numbering system ini selalu berdampingan, teman-teman. Ya, misalkan pemakaian I. I ini adalah input. Tapi kapasitasnya berapa? Ya, kalau dia kapasitasnya adalah contoh ya, pemakaian I ya. I. Kapasitasnya adalah sebagai boolean. I boolean. Maka kita akan mendapatkan alamat yaitu sama dengan I boolean itu contoh-contohnya adalah I 0.0. Gitu ya. Kalau I dalam bentuk byte ya, I dalam bentuk byte itu kita akan menggunakan istilah IB. Input byte 0. Ya, ini perlu menghafal memang karena cukup banyak ya. I dalam bentuk byte itu adalah IB 0. Kemudian I dalam bentuk word itu adalah IB 0. Misalnya gitu. Ya, I dalam bentuk double word itu adalah sama dengan ID 0. Ya. Jadi I selalu didampingi oleh numbering system. Berarti ada I 0.0, I, B, I, W, I, D, begitu. Ya. Loh, berarti itu berlaku juga untuk yang lainnya, Pak, memori area. Iya, benar. Jadi kalau output bertipe bit berarti akan menjadi apa? Untuk output bertipe bit atau boolean? Iya, benar. Key 0.0. Key 0.1, key 0.2 itu adalah tipe output yang bertipe bit, ya. Terus key yang bertipe byte, Pak, namanya apa? Key B0. Key yang berbentuk word itu namanya IW0. Key yang berbentuk double word dinamakan key D0. Ya. Sama juga yang memori. Jadi kita akan mendapatkan M itu ada M0.0, ada MB, ada MW, ada MD. Ya. Ini. Jadi sistem memori Siemens itu seperti ini. Terus kaitannya dengan yang tadi apa? Dengan instruksi apa? Instruksi ini. Nah, ketika kita memilih misalnya tipe integer atau word ini sama dengan integer ya, teman-teman ya. Jadi ada tambahan lagi di sini, word itu sama dengan integer. Gitu ya. Kapasitas word itu sama dengan integer yaitu 16 bit. Nah, maka pada saat kita memilih integer, maka kita nggak bisa nih memasukkan seperti ini, nggak bisa, teman-teman. I 0.0. Kenapa? I 0.0 ini tipenya adalah boolean. Ya, tipenya adalah boolean. Maka yang bisa diisikan di input 1 dan input 2 hanya tipe-tipe data yang sudah kita pilih dalam bentuk integer. Terus mengisinya bagaimana? Mengisinya adalah bisa menggunakan I, bisa menggunakan key, bisa menggunakan M, tetapi harus yang ada akhirannya W, word. Ya, contoh begini, MW 0. Gitu ya. Nah, ini diterima. Selama tidak ada merahnya, tidak ada tanda merahnya, berarti dia diterima dan formatnya tidak salah. Formatnya sudah benar. Ya, ini MW0. Nah, kemudian input 2-nya saya gunakan MW2. Ya, outputnya saya outputkan ke MW4. Ini nanti ada aturannya lagi. Loh, kenapa Pak kok setelah menggunakan MW0 kok nggak menggunakan MW1? Setelah MW1 kenapa tidak menggunakan MW2? Ini kok ada jarak satunya, ada selisih ya, selisih memori. Ya, habis ini saya jelaskan. Karena apa? Saya menggunakan MW0 kemudian tidak menggunakan MW1 namun mengarahkan ke MW2 dan outputnya mengarahkan ke MW4. Ya. Coba saya akan isi ya teman-teman ya. Saya akan isi dulu. Ini adalah MW berapa lanjutannya? 6, MW8, MW10, MW12,
MW14, MW16, MW18, MW20, 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 MW22. Oke, mengisinya begini. Oh ya, lupa. Tipe yang integer, ini juga integer, ini juga integer. Oke, begini. Coba saya downloadkan dulu. Saya downloadkan dulu. Yes, load. Lihat. Ini instruksi tambah, kurang, kali, baginya sudah siap. Untuk nilai awalnya adalah MW0 itu harusnya 0. Ya. Apabila kita mendapatkan nilai, abaikan saja. Bisa di-set dengan cara begini. Tab 9-nya diklik kanan. Modify operand. Ya. Saya ulangi lagi, klik kanan. Modify operand. Tapi klik kanan modify ini hanya ada pada mode online. Ya. Kalau begini, pada saat mode offline, kemudian kita klik kanan, loh, kok nggak ada modify-nya? Biasanya teman-teman pertanyaan begitu. Kok enak, Pak Ibu bisa klik kanan, kemudian ada pilihan modify. Itu hanya ada pada saat kita online ya, teman-teman ya. Pada saat di online monitoring seperti ini, klik kanan, modify operand. Kemudian ini ada tipe datanya. Pilih yang desimal plus minus. Atau yang desimal boleh. Ya. Desimal plus minus, saya ketikkan nilai 100 misalnya. Oke, maka 100-nya masuk. Ya. Terus MW2 pastikan desimal plus minus atau desimal saja. Ketikkan 200. Oke. Nah, begini. Ketika 100 ditambah 200, langsung 300-nya ada. Jadi, MW4 bukan begini, bukan dimodify ya. MW4 itu otomatis dikerjakan oleh sistem. Dia yang mengerjakan, dia yang menambahkan nilai untuk kita. Bukan kita menambahkan sendiri, enggak. Ini kan fungsi adder ya, atau fungsi penambahan. Maka yang mengerjakan dia. Jadi kita mengisi di sisi inputnya saja teman-teman ya, bukan outputnya juga. Kalau outputnya otomatis terisi. Begitu. Ya, ini saya isi dulu modify operan 44 misalnya dikurangi 33. Nah, hasilnya 35 gitu ya. Maaf. MW6 ini klik kanan modify operan, hati-hati. Nah, ini tipenya adalah hex. Saya salah pilih. Pastikan desimal 44 oke. Ya. Ini kok tetap begini Pak cara tampilannya? Jangan khawatir. Ini klik kanan display format tag desimal. Nah, jadi hanya representasi nilai. Di sini nilai-nilai itu bisa ditampilkan dalam mode hexa ya, teman-teman ya, bisa. Misalkan 33 nih, klik kanan display format hexa bisa, bahwa hexa dari desimal 33 itu adalah 21. Hexa dari desimal 44 itu adalah 2C gitu ya. Saya tidak perlu menjelaskan konversi dari biner desimal gitu ya, oktal ya, mungkin Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan pada pelajaran sebelumnya ya, maksudnya di sekolah maksud saya gitu ya, tentang tipe-tipe bilangan. Ya, jadi ini bisa di-set ya teman-teman ya, desimal begitu. Desimal, tag, desimal. Oke. Demikian juga untuk yang lainnya, saya tuntaskan dulu sampai 10.30. Kemudian break sebentar. Modify, ini. Contoh nih, ini adalah instruksi perkalian. Berarti saya akan mengisinya 5, pastikan tipenya desimal, oke. Oke, masuk. Kalau ada 16 pagar, ini berarti masih mode hexa. Kita ubah ke desimal. Oke, 5 dikali 6 misalnya. Oke. Nah, 30. 30-nya langsung ada gitu ya. Kemudian yang ini kita set dulu, pastikan desimal. Misalnya 77. Oke. Nah, ini masih mode hexa, kita ubah di 77 dibagi 11. Sudah desimal, benar. Desimalnya bisa plus minus atau yang desimal saja, oke. Nah, 77 bagi 11 adalah 7. Jadi semuanya
ini bisa dikerjakan. Fungsi aritmatikanya berarti sudah terbukti, gitu ya. Setelah ini saya akan membawa ke contoh aplikasinya untuk apa, tetapi di sesi setelah break ya. Saya bacakan Q&A session dulu. Berarti itu lebih banyak dari Deris Abdul Yusuf, berarti itu lebih banyak menggunakan gerbang logika boolean ya Pak untuk pemrograman. Iya. Begini, di PLC itu ada dua jenis Mas ya. Ada dua jenis. PLC yang digunakan untuk sequencer. Sequencer itu adalah penata urutan. Jadi diklik on, holding, interlock, timer berikut, timer sekian detik, kemudian on, berapa kali hitungan, kemudian on ya. Kombinasi antara NONC, timer, counter itu disebut sequencer. Itu kebanyakan PLC digunakan untuk itu, fungsi pertamanya. Untuk fungsi keduanya, PLC akan digunakan untuk data acquisition. Data acquisition itu adalah pengolahan data. Seperti ini, kita fungsikan PLC untuk pengolahan data. Yaitu ada data masuk, data yang kita setting, kita olah, dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, itu adalah bersifat PLC data acquisition. Itu mau di-outputkan ke sequencer boleh, tidak di-outputkan juga boleh. Hanya untuk proses perhitungan. Nah, jadi PLC itu kebanyakan memang kalau dalam pembelajaran di sekolah ya itu diajarkan ke sequencer, teknik untuk menata urutan logic sequence. Kemudian kalau di industri itu bercampur, ada yang keperluannya sequencer, ada yang keperluannya itu adalah hanya data acquisition. Nah, seperti ini nanti untuk yang saya bahas ini perkalian penjumlahan ini adalah di data acquisition ya. Data acquisition setelah ditambah, dikurangi, dikali, dibagi untuk memproses sebuah besaran analog. Analog itu dari sensor, diskalakan begitu aplikasinya, kemudian disimpan di data logging. Per jam itu dapat data trennya berapa. Nah, itu PLC bersifat data acquisition. Jadi tolong dibedakan, mungkin Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen sudah menyampaikan lebih banyak ke sequencer. Sequencer itu penata urutan. Tapi yang bersifat data acquisition, apalagi nanti combine dengan IoT untuk PLC itu saya minim melihat pembelajaran materi yang mengarah ke situ, ya. Oke, itu penjelasan saya. Tadi saya sudah membahas tentang instruksi matematika ya untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, ya. Jadi langkah terakhirnya atau hasil terakhirnya tadi kita sudah membuat perkalian penjumlahan dengan hasil ya, ini ya. 100 ditambah 200 hasilnya 300, kemudian 44 dikurangi 33 hasilnya 11, 5 dikali 6 30, 77 dibagi 11 hasilnya 7. Ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, ini instruksi-instruksi ini akan dikerjakan atau akan dijalankan kalau kaki enable-nya on. Ya, jadi ada kaki N ini adalah enable pengaktif instruksi tersebut. Ya, pengaktif instruksi tersebut. Jadi contoh misalkan saya modifikasi, ini saya tunda dulu, saya kasih normally open dari suatu M ya, misalkan M50 misalkan gitu ya. M-nya bebas M berapapun gitu ya. M50 gini ya. Kemudian saya downloadkan. Maka sifat dari instruksi-instruksinya yaitu untuk penjumlahan dan pengurangan ini bergantung pada kaki enable-nya. Contoh misalkan saya melakukan perubahan klik kanan modify operan ke berapa? 50 misalkan ya, 50 oke. Nah, 50-nya masuk, tetapi fungsi penambahannya tidak dijalankan. Lihat, 50 ditambah 200 itu hasilnya masih tetap yang tadi. Jadi kita baru mendapatkan hasil jika kaki enable-nya on. Ini kalau saya on kan, modify 1. Nah, maka akan dijalankan fungsi penambahan dan pengurangan sekaligus. Karena ini tidak ada penghalangnya ya, dari enable kemudian menjadi supply untuk enable input pada instruksi subtraktor ya atau pengurangan ya. Kalau inginnya subtraktor ini juga kita kontrol, maka ada normally open di sini, teman-teman. Misalkan dari M50.1 misalkan. Ini ya. Maka saya akan mengenable satu persatu nih. Gitu kan ya. Kita coba
jalankan load. Oke, jalankan. Lihat ini. Oke, kondisi awal misalnya ini saya off-kan. Ya. Kemudian saya ubah nilai MW2 menjadi 6, oke. Oke, 6-nya sudah masuk, tetapi 50 ditambah 6 belum dikerjakan. Demikian juga di sini kalau saya ubah nilainya ke 56, kemudian saya ubah nilainya ke 90 begini, maka 86 dikurangi 90 juga belum dikerjakan. Kalau saya on-kan ini, klik kanan modify 1, on, ini on hanya penghubungnya saja, tetapi tidak ada sinyal yang mengalir. Jadi ini juga belum dikerjakan instruksinya. Jadi ini menjadi analisa saat troubleshoot, ketika suatu instruksi itu nggak jalan, ini jangan dikira 50.1 hijau, kemudian ini on, tidak. Kita harus melihat sumbernya dulu. Ini tidak dapat sumber, sehingga kalau 50.0 di on kan, klik. Nah, maka dikerjakan semuanya. 50 ditambah 6, 56, kemudian 86 dikurangi 90 adalah, loh ini kok hasilnya tidak sesuai nih. Ya, 86 dikurangi 90 adalah 65532. Apa itu? Ini karena tipe data yang kita pilih adalah integer. Sehingga penting sekali setelah ini saya akan masuk mendalam mengenai memory area dan numbering system. Ya, lanjutan dari ini, lanjutan dari penjelasan saya yang saya ketik menggunakan Notepad. Ya, integer itu hanya bilangan positif, teman-teman. Ya, karena kita sedang mendapatkan hasil negatif, maka secara penampung ini nggak ada alokasi memorinya. Maka cara yang dilakukan adalah jangan menggunakan integer, namun menggunakan yang UIN atau unsigned integer. Unsigned integer itu adalah memori berkapasitas integer namun dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua di ring negatif dan ring positif. Coba saya tunjukkan secara hasil dulu. Setelah itu saya jelaskan tentang sistem memori. Ini hampir pembahasan kita akan menuju ke 70% level pemahaman instruksi Siemens Basic. Ya, langsung naik ke 70%. Kalau pertemuan sesi pertama dulu dan pekan minggu lalu itu porsinya hanya 10%. Ya. Setelah saya menyampaikan memori area ini, maka porsinya akan naik karena itu merupakan pemahaman dengan porsi yang paling besar menurut saya tentang memori area dan numbering system pada pemrograman PLC basic, ya, basic level pada PLC Siemens. Hanya level basic, ya, level dasar. Oke. Lihat ini. Kalau saya pilih yang unsigned integer, nah, unsigned integer 86 dikurangi 90, ini hasilnya adalah minus 2 harusnya, ya. Harusnya minus 2. Kenapa belum bisa? Sebentar saya cek. Minus 2 ada di sini, PLC tag, kemudian PLC tag, kemudian show all tag. Kita lihat MW10. MW10 tipe datanya unsigned integer. Unsigned integer. Oh, unsigned integer mungkin yang ini, USIN, ya. Saya ubah dulu. Integer. Tunggu bentar. Double integer. Tadi berapa? MW6 8 10. 6 8 10. 6 8 10. 6. Oh, karena MW6-nya ini. Oke, MW6-nya ini saya ubah ke integer dulu. Kita pakai integer semua, ini juga integer. Jadi tadi penyebabnya kayaknya bukan masalah alokasinya, tapi tipe datanya harus sama. Antara MW6, MW8, dan MW10 saya coba pakai integer semuanya, ya, teman-teman, ya. Kemudian saya downloadkan kembali. 68 berapa tadi?
86 dikurangi 90. Ya, ini dia. Ternyata bisa menampilkan minus 4. Jadi tadi saya ralat penyebab dia tidak bisa menampilkan hasil koma karena pada tipe input 1 dan input 2 ini tipe datanya harus sama. Tadi pada MB6 masih bertipe Word. Sementara yang input 2-nya adalah masih bertipe integer. Jadi harus sama ya. Ini 86 dikurangi 90 adalah minus 4. Oke, kembali ke pembahasan ini dulu. Jadi enable ini cukup penting untuk memilih instruksi-instruksi mana yang harus diaktifkan. Ya, kalau teman-teman nggak ingin ribet dengan itu dan spesifik keperluannya atau peruntukannya ke sistem yang tidak memerlukan selection, maka ini bisa dihilangkan, boleh. Tadi pada contoh awal saya kan seperti ini. Itu berarti dianggap semua instruksi dikerjakan semuanya tuh. Iya. Kalau seperti ini penjumlahan dikerjakan, pengurangan dikerjakan, multiple dikerjakan, divide dikerjakan, ya, dikerjakan semuanya. Oke, itu yang ingin saya jelaskan mengenai enable, ya, control enable. Oke, ini ya. Ini sudah jalan. Loh, berarti kalau enable-nya terhubung, Pak, ini berarti yang bawah juga bisa nih. Ini sebenarnya bisa. Ini kalau saya pindah, klik kanan cut, ya. Kemudian saya bikin cabang di sini misalkan gitu ya. Nah, begini. Ini juga bisa, boleh. Atau Ctrl Z, undo. Saya teruskan di sini, memanjang juga boleh. Karena dia masih terhubung pada enable yang sama. Dari add dapat enable in, enable out-nya mensuplai untuk pengurangan, enable out-nya mensuplai untuk multiple, enable output berikutnya mensuplai untuk div. Ini boleh. Gitu ya. Dirangkai seperti ini boleh, atau mau pakai bentuk begini, Ctrl X, Ctrl V, ini boleh. Cabang. Nah, ini juga bisa. Ya. Ini saya downloadkan, coba saya demokan ulang untuk bentuk seperti ini, hasilnya akan sama. Nah, sama-sama jalan. 56 minus 4, 5 dikali 6 30, 77 dibagi 11 ini 77 ini harusnya. Display format. Ya, begini. Ya.